Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya mohon berkenan Bapak Ustadz Masrur, Bapak-bapak calon haji lainnya untuk berdiri sejenak untuk menerima musyafa dari para jamaah dan ibu-ibu juga calon hajah untuk dipandu Ibu Hajah Heriarso. Monggo Pak Masrur, dan tentunya berdiri sejenak dan terima kasih atas perhatiannya. Monggo Bu Heri untuk dipandu ibu-ibu. Dari sini. Enggak Bu, dari Baik Bapak Ibu sekalian. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك sekalian. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para alim, para ustadz, para kiai yang saya muliakan, wabil khusus yang kita hormati bersama guru kita Pak Dr. Wahyono, Pak Prof. Solehan, Pak Yai Masrur, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Ngalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan utusan Polda Jateng. Sehingga kemudian ada yang tanya, kok nganggo pecis polisi ya? Alhamdulillah di mobil ono niki tangguh Bapak Ibu. Daripada rak pecisan kan ora penak. Maka yang ada ya saya pakai. Dan ini memang ya hadiah ya, saya pakai aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita hadir di acara triple. Ya. Pembukaan pengajian anak tua halal bihalal sekaligus pelepasan jamaah haji. Ini 3 acara, mungkin saya butuh waktu masing-masing 5 menit berarti ya, sehingga cukup 15 menit ya. Ya, karena Bapak Ibu tadi sudah disampaikan MC, waman nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala yaqilun. Tambah umur, ya kita akan balik kemampuannya seperti anak-anak kembali. Makanya kalau ngaji dengan anak muda itu kan ada aturan duduk yang rajin sila. Tapi kalau dengan kasepuan ngaji itu pokoknya selonjor tekuk ora masalah ya. Tidak masalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena umur itu sudah satu yang harus kemudian kita fahami, afala yaqilun, supaya jadi renungan.
Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, tentu saya juga sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan Allah jadikan kita orang yang kembali kepada fitrah kita seperti bayi yang baru lahir dan termasuk golongan orang yang menang karena mengalahkan hawa nafsu dan sepanjang tahun dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah sesungguhnya yang sebaiknya diucapkan kalau di bulan Syawal ketemu sedulur. Nah, karena saya ketemu Bapak ya di hari ini ya saya sampaikan itu. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita, puasa kita. Dengan puasa yang diterima maka man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasa yang diterima Allah menjadi penghapus dosa-dosa kita, maka kemudian kita mohon kepada Allah agar menjadi orang yang kembali bersih dan mengalahkan hawa nafsu dan ditutup kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun tetap apik. Ya, sepanjang tahun ya tetap jamaah subuh, sepanjang tahun ya tetap berbuat kebaikan. Maka kemudian tadi di dalam rangka menjaga agar kullu am wa antum bi khair terus tambah apik terus ya, salah satunya difasilitasi oleh yayasan untuk ngaji bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama terkait dengan halal bihalal, sebuah tradisi yang kemudian perlu kita jaga, kita rawat, meskipun orang-orang menerjemahkan minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir batin. Dan alhamdulillah ketika tetangga mengucapkan minal aidin, jawabannya podo-podo. Meskipun secara bahasa artinya menggoi karu-karuan, tapi tidak ada masalah, yang penting podo mudengi. Maka bapak-bapak yang akan berangkat haji coba berkreasi imbok menawa nanti di Mekah ketemu masalah ora ono sing dijauhi tulung, ketemu wong Arab piye carane iso ngomong gen podo nyambungi, Pak. Nah, dulu ada tukang becak Malioboro didatangi turis Londo, Pak. Terus takon nganggo basa Jawa, "Mas, Malioboro kraton pinten, Mas?" Itu tukang becake malah jawab pakai bahasa Inggris. "Mister, come back 3000." Ngono ya. Jajal, come back nopo, Pak? Bolak-balik itu bahasa Inggrisnya come back jare, Pak. Dan alhamdulillahnya turisnya mudeng, Bapak Ibu. Itulah hebatnya komunikasi. Ora penting artinya, yang penting podo mudengi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Seperti beberapa waktu yang lalu ada, sekarang kan haji enak, Pak. Di lobi hotel ada dispenser, ada kopi, ada susu, ada gula, lengkap. Nah, ada jamaah sudah bisa ini airnya diisi dulu, kopi mau ngasih gula, ternyata gulanya entek. Dia bingung bahasa Arab, gula entek apa ya? Akhirnya so ketemu petugasnya diawe, "Woi, Shadaqallahul azim." Alhamdulillah petugasnya ya mudeng, Bapak Ibu. Pokoknya nanti kira-kira apalah yang kemudian bisa diupayakan agar komunikasi berjalan. Nanti akan saya berikan contoh-contoh real dan kemudian saya menjadi senang karena jamaah itu idenya banyak, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu saya ingin mulai tadi halal bihalnya sudah, mudah-mudahan sekali lagi Allah ampuni dosa kita, kembali menjadi bersih, mengalahkan nafsu kita dan sepanjang tahun dalam kebaikan. Dan yang kedua, hubungan antar kita mudah-mudahan semakin baik. Nah, kenapa halal bihalal itu? Ya, ini akhirnya harus saya sampaikan juga. Kenapa halal bihalal harus dilakukan? Karena Allah itu satu, menungso banyak. Kalau sudah banyak lagi warna.
Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ada laki-laki, ada perempuan. Mohon maaf kalau boleh saya tanya, bapak-bapak termasuk non sewu yang rawuh di sini, yang pakai pecis, jumlah pecisnya di rumah ada berapa? Ada yang punya sampai 25. Ra ono to, wong lanang iki malah kadang pecisnya ya siji til kuwi ya, Pak. Jumatan ya kuwi, selamatan kuwi, pengajian kuwi, malah keplek pitulasan barang ya kuwi, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Ya memang laki-laki begitu. Malah kadang-kadang ono sing pinggirnya sampai abing lho, nganggo iso, Bapak. Tapi mohon maaf Ibu, non sewu, berapa kerudungnya? Ya kan? Saya itu alhamdulillah punya istri satu, kudungnya alhamdulillah cuma satu, lemari. Iya, dan saya ikhlas sob. Buka lemari, ya Allah, kudung kabeh. Apa aku terus protes, ya Allah, Bu, sirahmu ki piro? Ibu-ibu maaf kalau ada suami kok komplain begitu, jawab saja, ya nak bapak meri ngguwo kabeh, rampung. Iya, karena wanita kan baju ini kudungnya ini, baju itu kudungnya itu. Mar'atun wanita, mir'atun kaca. Wanita dekat dengan kaca, sunnatullah, fitrah, normal, wajar. Ya, ibu sekalian, maka nanti ihramnya bapak-bapak laki-laki sekot biyen wis ngono tok kuwi. Tapi ibu-ibu wis modele warna-warna. Iya, ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ya sering kita mengingatkan kalau laki-laki itu naik motor helm dilepas jalan, kalau wanita naik motor helm dilepas ngoco. Koco motor bureng akhirnya ana mobil parkir tinggal ngoco, jebule ning jero ana wonge, betul. Iya ibu sekalian, dan saya sering mengalami begitu, parkir mobil ngenteni jam mulang, saya tetap di dalam mobil. Ngono ki mahasiswa do ngoco ngono, akhirnya kena nyawang dhewe to, Pak. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ning suatu hari sengaja pas ke nggo ngoco ki jendela tak buka karo gue. Bocah isine ra karuan, Bapak. Ibu sekalian, itulah wanita yang kemudian harus kemudian dimuliakan, dijaga dengan bagus. Yang kedua Bapak Ibu, kalau ibadah kita kepada Allah itu kurang sempurna, kita masih bisa menutupi dengan sosial. Nanti Bapak haji, umroh lan hajinya didadekkeji, ya maksudnya dalam musim haji sekalian umrohnya dan kemudian dipisah sehingga orang menyebutnya haji tamattu, maka kemudian dia sempurnakan dengan menyembelih dam, kambing. Meskipun hari ini mulai perdebatan kambing itu, dam itu harus di Arab atau atau boleh di tanah air. Harus di tanah haram atau tanah air. Maaf, diyakini mana? Kalau mantep neng Mekah ya neng Mekah. Cuma kalau di Mekah sekarang tidak bisa untuk melihat langsung hewan sembelihannya karena semua harus masuk rekening banknya Arab Saudi. Ya, kita hanya dapat struk bukti bahwa kita sudah membayar dam, itu aja. Kapan dan di mana disembelihnya ya tidak tahu sama sekali. Tapi yakin itu akan disembelih. Nah, ada sebagian yang milih untuk di Indonesia. Di Indonesia itu ya juga rame, meh dibelih keluargane dhewe, apa dipasrahke, apa engko nak diajar-ajar malah dikira kurban. Tambah bingung meneh. Ya kan, maka Bapak Ibu ini sedang tapi prinsipnya ibadah kurang masih disempurnakan dengan sosial. Tapi kalau hubungan sosial masalah itu nggak bisa disempurnakan dengan ibadah kepada Allah. Ya kan Bu? Utang PKK itu nggak bisa diganti tahajud gitu. Ya kan? Mosok takon yang dawis Bu, angsuranku kurang piro? Kurang telu. Subhanallah. Yakin ra lunas Bapak Ibu ya? Ya, kalau kepada Allah kurang sempurna bisa ditutup sosial, tapi kalau hubungan sosial masalah nggak bisa ditutup ibadah kepada Allah. Ini kenapa kita harus berhalal bihalal. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdosa kepada Allah, tobat rampung nol Pak. Wis sing biyen bablas silang.
Ya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi pelajaran penting. Sedosa apapun kalau tobat nasuha rampung nol, yang lalu sudah lewat. Bahkan Nabi menyebut beliau adalah salah satu calon penghuni surga. Tapi kalau dengan manusia Pak, ya Allah, wis wah pemenang dosa gede, dosa cilik lho Pak, wis salaman, wis cipika-cipiki, wis sungkem, ki metu dibahas meneh. Ya. Malah ditakoni, lu dengerin salaman Bu, kepeksa. Ora petuk moh aku ngono. Lho, bisa begitu Pak. Padahal tadi cipika-cipiki Pak. Iya, dengan manusia begitu. Enggak bisa begitu rampung selesai. Ya, apalagi kalau kemudian itu dirasa berat. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di kantor juga begitu kan. Wis gawe pernyataan bermaterai loh Pak. Sudah menyatakan tobat, berjanji tidak mengulangi lagi, isih dipindah Pak. Kan wis pol-polan tau Pak, dipindah ning kono ki dadi wong apik, nyambut gawene apik, gaweane beres, perilakunya berubah, ibadahnya tekun. Kuwi ning kono telepon karo kancane sing nang kene, Mas aku alhamdulillah untuk pindahan saka Semarang, jarine tahu sak kantor orang jenengan, wonge apik ra karuan, nyenengke, sregep. Sopo iki? Hati-hati bos. Ngono iki Pak Jawa. Coba wis dadi apik lho Pak wonge. Lah napa? Ngeri kuwi. Ngono iki Pak. Ngeri piye? Wah, berat. Lah napa? Angel. Ngono. Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi bagus. Bahkan ada yang lebih unik Pak. Dulu konco SMA. Delala sing siji iki apik, memang apik dari awal. Yang satu rada nakal. Termasuk mohon maaf ya, pokoknya sing aneh-aneh tumindake tapi cah nom ngoten niku. Terus alhamdulillah daftar kuliah ketompo nang Jakarta, lingkungannya lingkungan bagus. Bocah ini berubah total Pak. Udah disergap ngaji dan seterusnya. Singkat cerita, karena dia kerjanya ikatan dinas, nyambut gawe masker kuliahnya ikatan dinas, dia nyambut gawe sesuai dengan masa perjanjian. Begitu rampung dia mundur dari pegawai negerinya, kemudian fokus ngibadah, mulang ngaji Pak. Di satu kota. Ndelalah koncone sing iki sing biyen apik awet nom, itu sholat di masjid di kota itu. Arep takbir, weruh sing imame cah kuwi mundur Pak. Jejal Pak. Koncone takon, "Ra sedo jamaah?" "Ora." "Lha napa imame kuwi aku ngerti ya, ngeri ya." Ngono Loh Pak, ya Allah, itu ustadz kami loh Pak. Ngono iki Pak. Ustadz kami di masjid ini sudah belasan tahun di sini bagus. Wow, kurang ngerti, wah ngeri ya. Ngono aja Pak. Iya, seakan-akan tidak boleh baik. Maka ini perlu kemudian kita selesaikan dengan bagus. Dan Bapak Ibu, yang berikutnya, mengapa perlu silaturahim halal bihalal Bapak Ibu? Ya karena kalau bertumpuk-tumpuk dosa kepada Allah, Allah bisa menghapus dengan satu kebaikan. Tapi kalau dengan manusia, bertumpuk kebaikan, manusia bisa menghapus hanya dengan satu kesalahan. Ya, kebaikan itu bisa dihapus dengan satu kebaikan. Contohnya paling gampang, poso Ramadan menghapus semua dosa yang telah lewat. Enak menungso Pak, bertumpuk kebaikan hilang dengan satu kesalahan, ya kan? Nun sewu, ceramah sak jam api rak karuan lho Pak, keliru di menit ke-20 wis sing diviralke ya Pak. Iya, dan orang langsung menghujat bareng-bareng. Masih ingat kasus tahun yang lalu kan? Iya, betapa seakan-akan beliau nggak punya kebaikan sama sekali. Hinaannya luar biasa, padahal kebaikannya cukup banyak, kan gitu. Ya, di mana-mana. Ponaan tiap tahun dibagi duit, lebaran ngedum duit, lebaran ngedum duit. Tahun ini rak ngedum, itu ponaan sok kumpul nggak grup BA, om pelit toh. Loh iya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, maka kemudian perlu menjaga dengan bagus secara sederhana. Jangan membiasakan membicarakan kekurangan orang lain, karena jangan lupa orang lain juga punya mulut, kita juga punya kekurangan. Nah itu sebelum berangkat haji, bismillah resik kabeh, amin Allahumma amin. Nah selanjutnya Bapak-bapak pas jam 09.00 geser tentang haji Bapak Ibu.
Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berangkat haji, bismillah, sholat, aqimus sholat, zakat, waktu zakah. Tapi haji itu ada tambahan kalimat wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah hanya karena Allah. Lillah. Karena ternyata Bapak Ibu, haji itu memang salah satu ibadah yang potensial untuk tidak lillah atau menjaga lillahnya itu paling abot, Pak. Hanya karena Allah itu tidak gampang. Ya, karena liyane kan non sewu. Salat ya ora perlu pamit, poso ora perlu pamit, zakat wis bayar kan gitu. Tapi haji itu potensial, maka kemudian kita perlu menjaga lillah ini Bapak Ibu. Ya. Hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dan maaf, sepanjang atau sependek pengetahuan saya menemani jamaah haji, Bapak Ibu, itu ya orang ternyata niat itu warna-warna, Pak. Saya berikan satu contoh saja yang pernah saya temukan yang sampai hari ini saya nggak bisa melupakannya. Karena betul-betul di luar pikiran saya. Nggak membayangkan kalau ada yang seperti itu, Pak. Ustadz bisa nemeni saya tawaf? Monggo. Saya dengan istri, monggo. Jam pinten Pak? Jam kalih dalu, siap. Berangkat jam 2 malam, kira-kira rampung menjelang subuh. Rampung jamaah subuh. Rampung Pak Ustadz, napa melih Pak? Monggo kula dereke sarapan. Terus alhamdulillah kesel tawaf dijak sarapan. Rampung sekitar mriku tengah jam-jam mriku. Bakdo niku tak kurang ngejak Bali, Pak. Ternyata Ustadz monggo tawaf melih. Waduh blai. Ya aku narak gelem rak penak bar dibayari betul. Tapi nak gelem kok kete ora cocok blasan betul. Mau ngerti yo ngiwutan kira-kira begitu Pak ya. Ya Allah, iki piye iki? Nah tak gelemi kita ya saya yakin begitu, kalau tidak ya piye, akhirnya nekat saya tanya aja. Pak Bu nun sewu niku rencang-rencang do kundur lho, gawe teng hotel melih jenengan ngajak tawaf meneh. Saya kira itu akan jawab mumpung di Mekah, Pak. Saya itu berharap begitu, mumpung di Mekah. Semarang kan raono Ka'bah. Ternyata jawabannya lagi-lagi betul-betul saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ngeten lho Pak, kalih tahun kepengker rencang kula tindak haji tawafe ngantos ping 50. Saiki sugih mbleget dua. Ngono iki padahal. Lah aku akhirnya ning jero ati tok ning urawani tok kula tokke ning batin. Lha iki apa tawaf pesugihan ya? Sampai adang begitu Bapak Ibu. Ya. Niatnya itu beragam Bapak Ibu. Ya, maka kemudian ini harus kemudian kita jaga betul niatnya haji ini ya untuk ibadah kepada Allah. Bahwa kemudian dalam haji itu kita berdoa macam-macam monggo, tapi niatnya harus kemudian dijaga betul. Maka ketika ada orang yang masih di Mekah tanya ke saya, menunggu kepulangan tanya, Ustadz pulang haji boleh nggak sih pakai gelar haji? Saya bilang silakan saja, tidak masalah. Saya nggak mau bahas fikih, nggak mau bahas pokoknya serapopo. Langsung Pak, isine Mekah kartu namanya dadi Pak, dikirim nenggon grup, kan. Wancane dokumen ya Allah bos, karo guyonan kaji pisan pamer. Lho aku ora niat pamer. Lho kuwi ndak kartu nama no hajine. Lho saya menuliskan nama haji di depan nama saya itu bukan pamer, Pak. Lah terus maksudnya apa? Ya gen aku iso tambah ati-ati uripku, gen aku iso ngreksa awakku, gen aku ora sembrono wong wis tak tulis kajine. Yo jajal, Pak. Kan saya to. Tapi ono sing wis pindho lho ora gelem nulis blas. Hajine mbok tulis bos, wah tak tulis rasa karaoke mas. Ngono gimana? Lo ngono ki jawabane Bapak Ibu ya kan. Saya tidak nyebut karaoke jelek lho Panda Pak ya. Saya juga seneng nyanyi. Nah, cuma kan kadang-kadang ada tuh yang punya hobi di karaoke keluarga, ya kan? Tulisannya sih karaoke keluarga, tapi keluarganya sopo ora cetha masalah. Nah itu yang jadi problem. Nah, jadi Bapak Ibu niat ini ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan niat yang hanya karena Allah,
Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Di antara pentingnya menjaga niat haji itu karena Allah, ini orang medeni cuma mari jadi supaya kita tetap menjaga lillahnya itu, karena ini kan suasananya yes lagi ngono kae. Sampai Kementerian Haji, Mas Wakil Menteri kan sampai merancang plan A, plan B, kira-kira engko liwat ngendi sing aman, liwat ngendi sing aman, liwat kene tambah 4 jam perjalanannya, kan sudah sampai dihitung begitu, Pak. Nah, mudah-mudahan kita berdoa aman semuanya. Amin Allahumma amin. Iya. Karena di 2007 ya, karena 2007 ya, saya masih ingat betul 2007 kan ada penambahan kuota kurang lebih 30.000 baru rasido, ya kan? Wah, itu ujian lillahnya betul-betul diuji, Pak. Wadah jamaah itu pengen ketemu, saya temui Pak Ustadz niki pripun. Nah, saya tanya, lah pripun piye maksudnya? Lah niki kula pun pamitan haji pengajian geden kaya wingi jenengan sing ngisi nggih ana. Lah terus napa? Lah niki kula diumumke termasuk waiting list rasido ya, Pak. Lah saya jawabnya ya enteng nggih pun rasido mboten napa-napa Pak, sanggep bae meneng masjid udan rasido. Ora iso ngono. Lah terus pripun maksudnya ya, Kun? Ya aku isin to. Oh, ngoten. Terus wajahku tak taruh di mana? Ya aku mbaten ya kok nggone wae. Aneh gitu. Tapi panjang. Singkat cerita rada dhuwur saya jawab, Pak yang sabar, Pak. Sabar piye sampean ora ngrasake ngono ki, Mbak? Lho, akhirnya karena ada kalimat sabar piye wong ora ngrasake jenengan, tak jawab, Pak, saya alhamdulillah tahun ini juga batal, Pak. Lagi macet. Lho jenengan mboten sida nggih. Lah terus jenengan pripun? Aku gampang kok, Pak, langsung nyileh mik masjid pengumuman aku ra sida mangkat ngono lho. Tak tambahi, monggo sing wingi kadung nggawa gula kopi warna-warna, nak ajeng dijukuk meneh monggo. Iya, sewandengan-dengan lah pokoknya lah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Iya, Bapak Ibu, iya itu istri saya yang memang sempat tanya, lagi air ihromi pi Mas, setangguni kemul lah, beres gitu. Lah sandalis tanggung melaku. Sudah tenang aja. Ya, memang ya kini ujian akhirnya, tapi kan akhirnya alhamdulillah 2008 waktu itu jadi berangkat. Jadi begitu loh Bapak Ibu, biasa saja. Kalau kemudian niatnya karena Allah bukan karena macam-macam, ya seandainya, tapi naudzubillah mudah-mudahan nggak terjadi, kita semuanya bisa berangkat selamat, pulang selamat, amin ya rabbal alamin. Mugo-mugo Iran ora membabi buta. Sebab babi we elek pemeneh buta. Ya kan kalau membabi buta kan ngeri Bapak Ibu, karena mudah-mudahan Trump dan sadar, orang ngawur, kemudian Iran juga mengendalikan diri sehingga kemudian perjalanannya tetap lancar dan aman. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah tindak haji atau mungkin kalau di Karonce kan tinggal 1-2 yang belum haji, maka hadir seperti ini itu menjadi penting. Saya masih ingat betul nasihatnya Pak Yai Solehan itu, pokoknya ono wong pamitan haji wis tekono Mas. Jaluk dungane muga-muga iso haji. Alhamdulillah tahun 2006 nggih Pak Yai Solehan nggih berangkat haji. Terus setelah aku melu teko, alhamdulillah melu mangkat haji. Meskipun 2007 sempat tertunda. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya karena ini doanya banyak orang. Mudah-mudahan yang berangkat lancar, yang belum bisa berangkat, amin ya robbal alamin. Untuk yang sudah perasaan dongo pengen mangkat haji meneh, kita ya angel gitu loh. Ya karena sekarang ini agak kenceng, kawan-kawan yang sudah punya porsi haji tahun ini tidak bisa melunasi karena terdeteksi belum 18 tahun. Ya. Kecuali ada kecualinya pembimbing. Ya. Sebab ada yang tanya, lu kok jenengan iso mangkat? Ya kata kecuali kuwi mau. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang kedua, setelah niat bulat bismillah mangkat haji, wis mudah-mudahan lancar sakabehane, maka kemudian mari persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan persiapan yang paling bagus itu sangu takwa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau dolar insya Allah beres, real beres Bapak Ibu. Tapi yang penting kemudian adalah takwa. Terutama Bapak Ibu yang berangkat dengan pasangannya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang mengira wah enak ya mangkat karo bojone nyenengke. Jebule sing mangkat karo bojone budrek mendina. Maka pinter-pinterlah ngatur supaya kemudian baik semuanya. Ya, Bapak Ibu, maka yang berangkat sendiri tenang, nggak usah risau. Yang bersama pasangannya juga dinikmati. Ojo muni ngerti wong ini mangkat dhewe. Nah, repot meneh nanti Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apalagi maaf ada yang mengajak maaf orang tua. Ya, karena bekal takwanya nggak memadai, suami istri itu udrek-udrekan masalah ibune. Ya, karena saya harus melerai, Pak. Wandani ngono ki, Pak. Sing wedok terus aku ngomong wingi itu ojo ngejak makmu, ngono ki malah rame dhewe to, Pak. Iya, karena selalu ibunya ketinggalan. Kalau nggak pinter noto bekal takwanya, susah. Ini dua hal kenapa saya tekankan takwa di sini Bapak Ibu, karena satu, sering kita mendengar cerita aneh-aneh tentang haji. Bahkan ada orang yang berusaha mencari keanehan atau datang tanya tentang peristiwa apa yang dialami. Ini non saya Bapak Ibu, paling penak tuh memang berangkat haji sing tilik rung tahu kaji, Pak. Isine njaluk donga, Pak. Ning non saya sing tilik wis tahu kaji terus punya pengalaman nggak enak, ku diceritake meden-medeni tok lho, Pak. Hati-hati lho, Bu. Ngono ki kalimatnya, Pak. Lho kalau hati-hati ku apik, Pak. Kuwi dengan ngene ku ning kono diwales Gusti Allah lho. Seakan-akan Mekah Madinah tempat Allah membalas dendam. Mboten, Pak. Kalau setiap orang berdosa mangkat haji ning kono diwales Gusti Allah, yakin Pak, penyanyi dangdut mangkat haji mulih remuk, yakin Pak. Malaikat weruh iki sing muser-muser iki. Tak untir-untir wae. Ndak apa? Biasa Bapak Ibu. Iya. Loh kok ada sing cerita ngene. Nah, kalau ada cerita-cerita macam-macam itu, saya masih sampai hari ini meyakini bukan karena dosanya di sini, tetapi lebih karena sikap dan perilakunya di sana yang kurang pas. Karena bekalnya nggak memadai. Maka Bapak Ibu calon jamaah haji yakin bahwa kita ini disebut dengan sangat indah, duyufur rahman, tamunya zat yang maha pengasih. Maka bertamulah dengan cara yang bagus, insya Allah dapat jamuan yang sangat bagus. Kalau ada orang mengalami di sana neko-neko, mungkin bertamunya kurang bagus, Pak. Apa ada tamu yang kurang bagus? Ada, Pak. Orang datang ke rumah saya bertamu, Pak. Saya tampani neng teras mergo ruang tamune berantakan. Tak tampan neng teras, rembukan, delalah melinguk neng garasi ana mobil anyar. Takon iki, Pak kuwi angsurane piro, Pak? Ngono iki, Pak. Ya Allah, kok tegel mentakon ya. Kuwi angsurane piro ngono? Saya jawab apa adanya loh, Pak. Mboten angsuran, aku tuku cash kok. Mosok? Ngono iki Pak Jel, Pak. Kita mungkin iki piye Bapak Ibu? Dan ternyata yang ngalami kayak saya ada lagi, Bapak nun saya bertamu di rumah seorang ibu-ibu. Nun saya saking senenge di rumahnya ada kaligrafinya. Lah kok tamu niki tegel takon ngeten niki, Bu kaligrafimu apik yo, jenengan ndak iso maca? Ngono iki jajal Pak. Dan kebetulan memang ra iso maca, Pak. Kan mesake banget tuh pertanyaan kayak gitu. Itu sama Pak, neng Mekah ki kok ya ana wong aneh-aneh mergo takone ngono kuwi, Pak. Bapak Ibu mohon maaf, ini nanti istirahat, tolong setelah ini istirahat. Nggak usah keluar tenda, nggak usah jalan-jalan kecuali mau ke toilet. Selebihnya tenda istirahat karena besok pagi kita rencanakan akan lempar jumroh ula wusto akobah, habis sholat subuh langsung nanti kembali ora kepanasan langsung sarapan.
karepe Pak, karepe saya itu mernahke jamaah. Ya ono sing bengok, aja iso-iso. Ngono kuwi. Saya pikir waduh iki mesti kiai bahas fikih ya aku. Ternyata orang ngono. Lah enten apa Pak? Ora entuk iso. Setane do turu ngono. Mbok balangi ora tangi kabeh ngono. Ngoten niku Pak. Ya Allah. Saya serada teratap bingung, akhirnya ketemu jawaban. Nuwun sewu Pak, sepengetahuan saya setan mina ra ono sing turu. Kok ngerti? Lha kuwi bar takon aku langsung ngoten tok mana. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak gawe enteng wae daripada mumet Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak loh Bu pertanyaan hal-hal yang kemudian orang yang tidak siap, kemudian bertamunya kurang bagus. Hanya gara-gara ada orang non sewu didorong pakai kursi roda, kuwi ana sing takon no, Pak, tawaf nggo sepatu roda ndak entuk, ngono bareng Pak. Lah saya takone enteng, nggowo Pak. Ora harus rasa takon to ya. Nggo apa dijawab wong ora nggowo. Nak nggowo to Pak, aku ora menjawab nggowo, kira-kira tekan jero sampean keplaki tentara apa ora itu. Ya, begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang pertanyaannya itu yang tidak penting-penting begitu. Dulu ketika 2012-2013 Ka'bah ada ringnya karena sedang pembangunan, yang bisa masuk situ itu kan hanya mereka yang pakai kursi roda dan yang mendorong. Kalau yang ada nate tindak 2012 dan 2013 itu kan yang bisa masuk ring itu mereka yang didorong dan yang mendorong. Lah kok ana jamaah sing mikirnya aneh-aneh Pak. Piye carane iso mlebu rono ya? Akhirnya ngejak rembukan kancane, bos, nopo nyileh kursi surung-surungan yo, ngono gimana? Iya, separuh-separuh Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak, rampung tawaf sunnah kuwi seminggu ra iso nang masjid Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya sikap-sikap begitu mestinya yang kemudian bertamulah dengan cara yang bagus. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, kini kami akan menjelaskan begini. Sing wis tahu umroh, wis muni aku semudeng kok Pak. Wis engko bareng aku wae. Ngono ki Pak. Iya. Ada yang begitu itu. Aku tak umroh, mudeng aku kayak wingi wae. Kayak rong sasi wingi aku mudeng bareng aku rasa ngrungokke ra apa-apa. So alhamdulillah wis melu ora ngrungokke mangkat dhewe delalah dalan yang dia lewati waktu umroh ditutup Bapak Ibu. Ya. Ya. Sing bodoh apa meneh sing rumangsa bodoh menyadari ketidaktahuannya itu malah aman. Iya. Masih ingat kisah ketika seorang ibu Bapak Ibu, dia ada pengumuman Bapak Ibu, mohon semua jamaah kembali ke tempat duduknya masing-masing, tegakkan sandaran kursi, lipat meja di depannya, gunakan sabuk pengaman. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, pesawat dalam keadaan gampangannya kurang baik-baik saja. Wis kabeh teratapan Pak, ya Allah numpak pisan rusak ya Allah. Belah iki dosaku apa Mbah? Iya. Semua ketakutan Pak. Ada satu Mbah Putri orang wedi belas Pak. Malah buka atas tawareng ginang kok jajal wae. Mas niki kula ndamel piyambak monggo. Estu monggo to. Ketawake kiwa tengen ora ana sing gelem meneng kabeh do mbaten Mbah. Kene iki mikir mati kowe malah mikir rengginang. Akhirnya takon, Mas iki udah meneng kabeh nopo? Mbah, pesawatnya arep mblediak Mbah. Semaput Pak. Nglinggeke nyabui, singkat cerita, waktu kemudian di Mekah Bapak Ibu, nginepe dia di lantai 14 Pak. Ora wani numpak lift Pak. Pak Yai kula tak modal londo mawon. Mbah, kowe aja nyiksa aku to Mbah. Ngene iki ngancani jenengan yo berat to Mbah. Kalau piyambak wantun, alah hilang nambahi masalah Mbah. Singkat cerita Mbah sampai lantai 4, Pak Yai kesel, podo Mbah. Saya kurang 10 Mbah. Lah terus pripun Pak Yai mlebet lift Mbah. Kula ajrih mboten napa-napa mengke gocekan kula. Ra apa-apa lawang buka mlebu nyikep Bapak Ibu. Ya Allah, sayangnya tua kowe Mbah. Nah, wis kali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, singkat cerita langsung Pak Yai badhe bucal. Setelah keluar lift masuk kamar kula badhe bucal Pak Yai. Kamar mandiri niku to Mbah. Pundi? Lah niku teng mleben niku. Kurang genah. Mosok WC ning nggon kamar. Ngono-ngono lho. Lah terus pripun Mbah medhel meneh? Golek suketan kaya nang desa meneh Mbah.
Mboten nggih pun niku wis rampung Bapak Ibu, tapi dengan kesadaran tidak mudengannya ini Bapak Ibu, hajinya menjadi sempurna Pak. Karena selama proses tawaf, sa'i, semuanya goncelan nyekeli cekel kula sekelan jenengan nggih, akhirnya lengkap Pak. Tawaf yo genah, sa'i yo genah, kabeh genah wong cekelan terus Bapak Ibu. Iya, umpama keliru sing keliru ya ini kan itu to Pak. Wong plek padha Pak. Lah sing do usul dhewe-dhewe ki mau Pak, malah do bingung ra ngerti bener apa ora Pak. Ana sing gek bar tawaf mulih sik, kenapa mulih kesel kok? Saine sesuk wae, ngono ya ana Pak. Iya, karena kemudian begitu loh Bapak Ibu, maka pentingnya bekal itu di situ Bapak Ibu. Nah, maka tidak selalu yang kemudian lebih pinter, lebih hebat itu kemudian menjadi bagus, tidak. Karena nanti yang menentukan bekal kita. Maka mohon maaf, berangkatnya bareng, hotelnya bareng, kamare podo, kundur ceritane iso beda. Pripun Pak Masrur? Alhamdulillah Pak Rozi, aku neng konos sak kamar wong papat sing loro sepuh banget. Wis aku ngedum-dum karo kancaku ngopeni mbahku, wis tak anggap bae kaya bapakku, tak openi. Muga-muga aku ngopeni Pak kuwi dadi ganjarane bapakku. Coba Pak, yo haji, yo iso ngamal, yo iso nulung, yo iso bikin pahala untuk orang tua. Luar biasa. Nyenengke Pak. Kamar sijine bos kaji wingi ngeluh. Lha napa bareng aku tua-tua, PPO, Remason, wah ngeri ya ora. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa jadi begitu Pak. Yang satu menikmati ibadah hajinya, yang satu enggak. Dan itu Bapak Ibu, ya Allah, kemarin kok aku kayak corone wong Jawa kayak mingkem loh Pak. Kayak mingkem le cerita le matur tilik orang pulang haji kayak mlebu wis diceritani, wah Mina ngeri Pak. Ngono iki Pak. Wes ambune apek-apek, wes ceritane gak karu-karuan. Saya nyenggol istri saya. Kena neng kene terus ceritanya saya rapi pamit wae. Iya. Begitu Pak. Karena apa? Dirungokke wong sing mrung mangkat kaji malah dadi keweden ta Pak. Iya, maka Bapak Ibu bekal yang banyak, dan bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling gampang itu kalau takwa dicethake, ojo kakean sambat, ojo kakean nyacat. Titik Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmati saja apa yang kemudian disajikan, insya Allah jamuan itu terasa indah, terasa nyaman. Berikutnya Bapak Ibu sekali lagi, jadi kalau ada cerita aneh-aneh, insya Allah bukan karena di sini, tapi memang karena kurang pinter menjaga. Ya, kalau nggak percaya bisa ada cerita yang mungkin Bapak Ibu nyambungnya angel, tapi ya kok ya kasunyatan. Saya itu jam 11, setengah 12 malam ditelepon, atau malah mungkin sudah lebih, sudah mau tidur Pak. Telepon tat, nopo Mas Yamin yang nelpon, jamain jenengan dicekel polisi. Ya Allah, nopo meneh. Lah neng di wonge, aku ora ngerti jenengane, ning ngerti nggone tat. Ya wis aku enteni ya, aku diterke. Nggih, tekan kono Bapak Ibu tenan. Kalau takon Pak, kok sampai dicekel tentara ki ngopo? Ora gelem cerita Pak. Sing cerita kancane Pak. Dan tapi ora masuk akal, tapi terjadi Pak. Anu tat, kuwi to nggawa sing nggo mulang lho, pointer sing nggo mulang lho Pak. Sing apa laser lho Pak. Lah kuwi nggo nyelorot mripate tentara Pak. Ora judeg ngrasake ngene iki Pak. Pak, tenan karo nyenges tok. Ngono iki padahal. Lah terus lha iki nambah terus cerita meneh. Masalahnya ora trimo pisan kok, Pak. Lha napa tentarane wis ngene buka sorot meneh, ini buka ping 3 langsung diseret to, Pak. Dan mohon maaf lho, Pak, Bu nuwun sewu. Kuwi ora wong bukan wong bodoh lho, Pak. Nuwun sewu. Kebetulan guru lho, Pak. Dan bukan hanya guru, maaf, kepala sekolah lho, Pak. Lali digawa sing ya digawa nggo nyelorot tentara, kok iso lho. Ya tapi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
maka ya bismillah, jadilah tamu Allah yang baik, insya Allah dapat jamuan yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Nah Bapak Ibu, hari ini alhamdulillah tahun ini haji dilayani oleh Kementerian Haji untuk yang pertama kalinya. Mudah-mudahan biasanya pertama itu ngurusi tenanan dan maksimal. Mudah-mudahan tidak ada cerita jalan kaki seperti kemarin dari Musdalifah ke Mina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kalau misalnya memang ada kemungkinan itu perlu kemudian disiapkan lebih matang, yang penting tidak melewati subuh sehingga kemudian tidak terlalu panas untuk jalan-jalan dari Musdalifah menuju Mina. Semuanya insya Allah disiapkan. Mudah-mudahan juga tidak seperti tahun yang kemarin di mana kemudian satu kloter bisa terpecah ke dalam banyak hotel, bahkan petugasnya nginepi dengan hotel yang berbeda dengan jamaahnya. Insya Allah tahun ini sudah tidak akan terjadi lagi, karena mudah-mudahan pelayanannya lebih bagus dan lebih bagus lagi. Yang penting buat kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah soal, karena gini, kalau soal ibadahnya saya nggak akan terangkan karena saya yakin sudah ikut manasik dan insya Allah paham. Kalaupun nggak paham, nanti di sana setiap mau event akan dimulai pasti diulangi lagi. Nah yang penting itu Bapak Ibu menjaga hubungan yang baik dengan kawan, dengan saudara, supaya kemudian nanti hajinya menjadi mabrur dan mabrurah. Kalau non sewu sholat arba'in di Masjid Nabawi insya Allah gampang karena sudah diprogram 8 hari lebih 1 atau 2 itu waktu insya Allah arba'innya tercapai. Sing angel itu arba'in nenggon at-taqwa. Oh iya Pak, kalau di sana 40 waktu, kalau di sini 40 rakaat 17 rakaat sholat wajib ditambah 10 sholat sunnah rawatib yang muakkad, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, 27. Kemudian ditambah qiyamul lail 11 rakaat. Berapa Pak? Berapa? Ayo ngitung Pak. Iya. Angel gitu ya. 17 tambah 10 27 ditambah 11 tambah duha 2 rakaat 40 rakaat kuwi sisa seminggu pisan wis apik. Mau angel ya dicoba 2 minggu 2 kali. Atau kalau bisa ya sebulan 4 kali lah. Ya. Insya Allah ya qiyamul lail, rawatib, muakkad dan kemudian duha. Mencoba 40 rakaat sebagaimana 40 waktu di Masjid Nabawi. Insya Allah itu yang kemudian kita upayakan Bapak Ibu. Kalau sedekah neng kono sampai golek-golek kota amal, alhamdulillah di sana tidak ada kota amal. Pengen infak Quran, di sana membaca Quran pol-polan. Tapi kemudian, apakah kemudian kebiasaan-kebiasaan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kemudian bisa kita lanjutkan di sini atau tidak? Itu yang perlu kemudian menjadi catatan kita semuanya. Ya, sering saya sampaikan rumusnya mabrur itu baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Hafal Bu nggih? Mangga dihafalke. Baik yang tidak terus itu tidak baik yang tidak terus lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Angel mana itu ya? Saya ulangi, baik yang tidak terus itu tidak baik. Jamaah ke masjid, saya mboten. Kalau tidak terus, tidak baik. Wes kundur haji kok malah jarang neng masjid. Itu kan Pak rana masjid Ustaz Ropel neng Mekah Mas.
insyaallah wis beres kabeh gitu. Iya. Pak, ra ngaji, Pak, wis tahu kok. Ngaji kok wis tahu, nang masjid kok wis tahu. Itu namanya baik yang tidak terus itu tidak baik. Tidak baik yang tidak terus itu lebih baik daripada yang baik tapi tidak terus. Jadi mohon maaf, kalau kita pernah tidak baik itu jauh lebih baik daripada pernah baik. Ya. Dan haji itu sungguhnya kesana. Lah terus aku ning kene Pak dosaku akeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Arafah nanti menjadi kata kuncinya. Bismillah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nderek titip, kalau tidak keliru itu wukuf Arafahnya akhir Mei. Di kisaran 26 apa 27, nanti lihat jadwalnya aja. Saya mengajak Bapak Ibu, terutama khususnya yang haji, koordinasi dengan keluarga di rumah. Anak-anak, Dek, Mas, Mbak, besok Mama, Papa wukuf. Tolong kalian puasa ya. Ngoten. Jadi yang di sana wukuf, yang di sini puasa. Nanti ketika puncak wukuf di Arafah duhur sampai jam 1 jam 2, di sini jelang maghrib. Sehingga ketemu di sana di sini waktu afdol menjelang berbuka, bertemu dengan waktu dan tempat afdol di Makkah sana. Saling mendoakan, mudah-mudahan hijab terbuka, doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga laki-laki ini penting, anak-anak khususnya diberitahu, papa mama wukufnya tanggal sekian, maka besok kalian puasa. Dan kita bisa ngontrol mereka nanti di menjelang hari H, bisa diingatkan bareng-bareng supaya Bapak Ibu yang di sini puasa, yang di sana sedang wukuf di Arafah, sama-sama dalam keadaan yang baik, bersama-sama munajat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik dalam urusan dunia maupun akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, selanjutnya alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Yai Solehan bahwa kita punya tradisi bagus. Sebelum berangkat kita ngaji bareng, setiap mau berangkat diuntapke, didongake. Maka jangan lupa di sini ndongake sampai di sana, yo yang di sana ndongake sebaliknya Bapak Ibu. Ya kalau ada titipan ya alhamdulillah, umpama titipannya akeh ya diadekke tumpuk, ya Allah kabulkanlah doa-doa yang titip ini ya Allah. Lengkap Bapak Ibu ya. Daripada kemudian membawa siji-siji. Insya Allah Bapak Ibu kalau saling mendoakan, kebaikan akan sampai kepada kita. Nah pas setengah 10 Bapak Ibu sudah selonjor teko wis rada kakean begitu, maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan berangkat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berangkat tanggal 28, 29 dan 30 gitu tadi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dari persiapan sampai keberangkatan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanannya lancar di Mekah, di Madinah sehat walafiat, dapat menjalankan rukun haji dengan baik, wajib haji dengan baik, dan nanti kundur menjadi mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mohon doanya karena kemudian juga membawa jamaah sehingga ya mudah-mudahan podo baiknya, dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu di sana untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Jalan jenengan dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ini Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbahuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallim ahlana, Allahumma sallim auladana, Allahumma sallim dzurriyyatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka li ziyaratil makkah al mukarramah wal madinah al munawwarah. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan tabur. Allahumma ij'al ya Allah hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ya Allah, yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa hassil maqasidana wa yassir umurana wa wassi' arzaqana wastur ala uyubina. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.